bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idawati, calon guru penggerak angkatan 11, dan di sini saya didampingi oleh sahabat rekan sejawat saya, yaitu Ibu Herawati. Ibu Herawati akan menemani kegiatan kami dalam penyelesaian di modul 2.3 tentang kompetensi sosial emosional. Terima kasih, Ibu. Oh ya, Ibu, selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, izin pada kesempatan sore hari ini telah mengganggu waktu Ibu. Oh ya, berkenaan dengan tugas kami, Ibu, saya izin berkenan pada kesempatan hari ini mau minta izin pada Ibu. Itu adalah untuk membantu melengkapi kegiatan, yaitu di calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, berkenaan dengan itu, Ibu, ada beberapa hal sebelum kita melakukan nanti observasi di kelas. Ada kegiatan pra-observasi, Ibu. Dalam pra-observasi ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Izin berkenan, semoga Ibu bisa untuk menjawabnya, Ibu, ya. Kiranya Ibu tidak berkenan menjawabnya, dipersilakan untuk cukup. Oke, Ibu, kita mulai ya, Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ibu, berkenaan dengan kegiatan ini yang akan kita lakukan atas izin dari Ibu Kepala Sekolah, itu merekomendasikan adalah Ibu yang untuk diwawancarai di acara kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan observasi supervisi yang akan saya lakukan ini, Ibu, di sini sebelum kegiatan observasi ini ada yang namanya pra-observasi. Dalam pra-observasi itu tentunya Ibu sebagai guru pembelajar tentunya ada beberapa hal yang ingin disiapkan untuk melakukan kegiatan yang ada di kelas. Nah, Ibu, izin berkenan, menurut Ibu persiapan apa nih yang akan dilakukan Ibu sebagai guru pembelajar yang ada di kelas sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Terima kasih Bu Idawati. Saya akan menjawab soal Bu Idawati. Jadi sebelum saya mengajar di kelas, saya menyiapkan perangkat ajar dulu. Terutama saya membuat RPP, terus menyiapkan media-media pembelajaran, di mana kita sebagai guru pembelajaran yang membuat RPP yang berpihak kepada minat dan kemampuan siswa. Oke, terima kasih, Bu. Tentunya dalam suatu RPP itu ada suatu tujuan pembelajaran, Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini nih, kira-kira tujuannya bagaimana, Ibu? Pada hari ini saya akan praktek ngajar masalah IPAS. Di IPAS ini saya akan membahas masalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, di situ tujuan yang akan saya capai yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Terus peserta didik dapat menyebutkan fungsi masing-masing bagian-bagian tumbuhan beserta contohnya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi yang akan Ibu kembangkan ini dalam pembelajaran Ibu adalah IPAS ya, Bu, ya. Iya. Dengan tujuannya peserta didik dapat memahami tentang bagian-bagian tumbuhan diantaranya. Iya. Terus kemudian Ibu, dari suatu tujuan pembelajaran tersebut tentunya ada area pengembangan nih. Pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran itu nanti kira-kira yang bagaimana? Kalau dalam kompetensi sosial emosional itu kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu capai? Yang akan saya capai pada pengembangan sosial emosional yaitu kesadaran diri siswa, tentang kesadaran diri siswa, yaitu sebelum saya belajar biasanya saya menanyakan dulu kabar anak-anak, seperti itu kan kelihatan yang mana bersemangat, yang mana kurang bersemangat. Nanti saya kepada siswa untuk mengekspresikan bagaimana semangatnya apabila dia sedih, dia nangis, apabila dia senang, dia macam-macam ekspresinya, apa dengan senyum seperti ini atau bagaimana. Terus selanjutnya manajemen diri. Nah, manajemen diri itu sewaktu saya mengajar saya menyebutkan kesepakatan yang kami buat di dalam belajar. Kami mempunyai kesepakatan kelas. Contohnya misalnya sewaktu belajar itu tidak boleh makan minum, terus tidak boleh ribut seperti itu. Selanjutnya kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, di situ saya akan mengambil penilaian
masalah kekompakan atau kolaborasi mereka dalam kelompok. Terus selanjutnya ada juga kompetensi keputusan bertanggung jawab dan kompetensi berealisasi. Jadi selesai mereka kerja kelompok, mereka akan saya suruh untuk presentasi setiap kelompok. Begitu juga teman yang lain akan menanggapi hasil kerja kelompok mereka. Itu Ibu. Oke, terima kasih Bu. Berarti yang ingin Ibu munculkan nih di pengembangan kompetensi sosial emosional itu tentang keputusan bertanggung jawab mereka ya Bu ya, tentang bagaimana bisa berelasi juga ya di situ. Izin, jadi berkenaan dengan tadi pengembangan yang Ibu sudah sampaikan itu, bahwasanya area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu yang lebih tampak kelihatan itu nantinya adalah di kompetensi keputusan bertanggung jawab, yaitu dengan memaparkan anak itu presentasi. Nah, tentunya dalam presentasi itu kan ada suatu hal-hal persiapan Bu, strategi atau metode yang akan Ibu lakukan Bu. Pada presentasi kelompok itu saya akan menggunakan strategi, yaitu strategi demonstrasi. Jadi setiap kelompok akan setelah mengisi tugas di LK per kelompok, mereka maju dan mempresentasikannya. Nah, di situ sebelumnya saya melihat ya bagaimana kerjasama mereka pada di dalam kelompok itu. Terus anak mendemonstrasikan langsung apa yang mereka buat atau mereka kerjakan di LK soal itu. Oke Bu. Jadi di sini strategi yang Ibu persiapkan dalam kompetensi sosial emosionalnya itu tadi adalah tentang kebutuhan bertanggung jawab dengan mendemonstrasikan. Terus kemudian dalam strateginya, dalam demonstrasi itu tentunya ada penilaian-penilaian Bu. Kira-kira pengembangan penilaian yang akan Ibu kembangkan itu penilaiannya bagaimana Ibu? Penilaian yang saya akan kembangkan yaitu penilaian formatif, asesmen formatif. Ya, asesmen formatif itu adalah penilaian yang dia ambil suatu masih dalam proses pembelajaran. Nah, di situ karena tugas itu adalah berkelompok, saya menggunakan penilaian yaitu rubrik penilaian. Nah, di situ saya akan menilai bagaimana mereka bekerja kelompoknya, apakah kompak atau ada yang malas atau gimana, itu saya gunakan rubrik penilaian itu. Dan nanti suatu terakhirnya akan ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu dilakukan suatu penilaian bab atau pelajaran itu sudah selesai. Gitu. Oke. Ibu, baiklah Ibu, terima kasih. Sepertinya sudah panjang lebar Ibu sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, terus pengembangan yang akan Ibu lakukan, terus kemudian strategi metodenya, terus kemudian persiapan sudah luar biasa Ibu. Oleh karena itu Ibu Hera, saya nanti nih dalam kegiatan nanti kita akan melanjutkan di observasi di kelas ya Bu ya. Siap Ibu? Siap. Oke. Untuk acara pra observasi ini Ibu, di sini saya Idawati, calon guru penggerak angkatan 11, dan di samping saya Herawati. ya, selaku guru di kelas 4. Ya, guru di kelas 4. Oleh karena itu di sesi acara pra observasi ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Ibu. Haru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Herawati. Sama-sama. Alhamdulillah di acara pra observasi dan observasi sudah selesai. Terima kasih hari ini sudah membersamai dalam kegiatan Ibu calon guru Idawati. penggerak angkatan 11. Semoga panjang umur, sehat selalu Ibu. Amin. Begitu Mohon maaf juga. atas segala kekurangannya. Ya, begitu juga untuk Ibu Idawati, sukses selalu. Amin. Terima Jadi kasih ya Bu guru ya, penggerak. jangan Oke. bosan-bosan. Sampai berjumpa di sesi acara selanjutnya. Assalamualaikum. Bersama dengan SD Negeri 5 Tugu Mulyo. Salam bahagia. Terima kasih. Siap berdiri, beri salam.
Mari kawan-kawan kita berdoa dengan menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar pada hari ini? Baik. Ya, kita tepuk apa semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke. Habib ada keterangan apa? Ada nggak kirim surat? Nggak ada ya? Di WA ibu juga tidak ada. Terus siapa lagi? Tapi ada surat izinnya? Tidak ada. Nah, ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Ya, ikuti ibu. Apabila perasaan anak ibu sedih, silakan kalian nangis, ya nggak? Tapi kalau anak ibu senang, terserah kalian. Mau senyum, mau bergaya apa, ya silakan. Silakan ekspresikan bagaimana perasaan anak ibu pada hari ini, oke? Yo, ibu tanya, bagaimana perasaan anak ibu pada hari ini? Yang mana ekspresinya? Yang malu-malu, ayo. Kalau sedih-sedih, kalau dia ekspresinya senang, begini atau begini, silakan. Yo, 1, 2, 3. Bagaimana perasaan anak ibu pada hari ini? Wah, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau es briefing dulu ya. Nah, silakan berdiri dulu, ikuti gerakan. Ikuti gerakan yang ibu setel pada proyektor ini ya. Satu. Nanti, sabar. Oke, bergerak ya. 1, 2, 3. Beranak mulia. Oke. bergerak akan merasa berkeringat. Nah,
anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran apa? IPAS ya. Nah, IPAS yang pada hari ini IPASnya berjudul bagian-bagian tumbuhan. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi serta contoh tumbuh-tumbuhan. Oke? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, perhatikan ya, jangan berisik. Setiap kita mau belajar, sebelumnya kita sudah menulis kesepakatan kelas ya. Setiap kita belajar, anak-anak tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Terus apa lagi? Tidak boleh makan, tidak boleh minum di dalam kelas sewaktu jam belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar masalah bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan, bagian-bagian tumbuhan. Anak ibu pernah nggak melihat tumbuhan? Pernah. Sebutkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apa saja? Rambutan, pintar, mangga, pisang, jambu, apa lagi? Apa? Pisang. Iya. Selain buah-buahan ada nggak tumbuhan lainnya? Apa? Bunga. Terus? Bunga mati. Rumput tumbuhan bukan? Tumbuhan juga ada nggak di sekitar kamu tumbuh rumput? Ada. Di sekitar rumah atau sekolah ada nggak tumbuh rumput? Ada. Nah, itulah namanya tumbuhan ya. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhannya itu ya. Terdiri dari apa saja tumbuhan itu. Coba perhatikan. Nah, terdiri dari apa saja tumbuhan itu? Sebelum ke situ, perhatikan dulu. Tumbuhan sumber kehidupan kita. Sumber enggak? Sumber kehidupan kita enggak? Contohnya apa? Dibilang sumber kehidupan. Contohnya tumbuhan itu dimanfaatkan untuk apa saja? Makan dibuat apa? Sayuran, pintar, apa lagi? Apa? Buat apa? Jus, buahnya, oke, apa? Sop. Nah, itu yang nama tumbuhan sebagai sumber kehidupan, ya. Tahukah kalian tumbuhan itu penting loh? Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, ya. Selain menghasilkan untuk anak-anak olah menjadi produk makanan atau makanan kalian, juga menghasilkan oksigen, ya. Jadi kalau di sekitar rumah anak-anak banyak tumbuhan-tumbuhan, oksigennya itu akan terasa bagaimana? Sejuk atau panas? Sejuk sekali ya. Apalagi kalau pagi-pagi buka jendela, di sekitar rumahnya banyak bunga, banyak pohon-pohonan, buka jendela pagi-pagi, wah, udaranya bagaimana? Sejuk sekali ya. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama apa saja? Akar, batang, daun, dan buah. Ini bagian-bagian tumbuhan. Oke, lanjut. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi kalian harus paham dulu apa saja bagian-bagian pada tumbuhan itu. Yang pertama batang. Tadi apa, Gis? Apa? Apa ini? Akar. Ini perhatikan. Ini batang. Batang ya. Tunjukkan oleh panah ini. Yang kedua apa? Ada bunga. Ini bunga. Terus daun. Buah. Ini yang buah, gambar buah. Dan yang terakhir adalah akar. Ini adalah bagian-bagian tadi pada tumbuhan. Selanjutnya kita bahas masalah akar dulu, ya. Akar itu terletak di mana, Nak? Kalau
Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan tidak ada akar, bagaimana dia mau berdiri atau tumbuh? Selanjutnya menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Dia akan menyedot makanan-makanan yang ada di dalam tanah. Selanjutnya sebagai tempat cadangan makanan. Nanti kita pelajari ya. Ada yang buah-buahan itu ada yang tumbuh di batang ya. Ada yang buah-buahan itu dihasilkan dari dalam tanah atau dari akar. Oke, selanjutnya akar. Akar itu ada dua macam. Apa saja jenis akar? Akar serabut, akar tunggang. Nah, inilah gambarnya. Kalau akar serabut seperti ini anak-anak. Nah, berbeda dia. Lebih banyak serabut kecil-kecilnya ya. Sedangkan akar tunggang dia ada satu akar yang menunjang atau masuk ke dalam tanah. Berbeda dengan akar serabut. Jadi perhatikan perbedaannya antara akar serabut dan akar tunggang. Selanjutnya batang ya. Kalau tadi adalah akar, sekarang batang. Batang, apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya untuk apa? Coba dibaca, Mbak. Dibaca fungsinya untuk apa? Satu. Tempat tumbuhannya daun bunga dan buah. Iya, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, Pembawa nutrisi. nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, pembawa nutrisi dari akar. Jadi yang akar tadi tugasnya menyedot zat-zat makanan, kemudian disambungkan melalui batang atau pembawa nutrisi tadi, bukan bawahnya ya. Terus selanjutnya, Pendukung tumbuhan untuk berdiri. nah pendukung tumbuhan untuk berdiri. Jadi sama dia keterkaitan antara batang dan akar tadi. Lanjut. Nah, jenis batang itu juga ada dua. Yang pertama batang berkayu, ya lebih dari dua ini, tapi gua ambil dua. Ada batang berkayu, ada batang basah. Batang berkayu itu bentuknya bagaimana? Keras dan kaku. Nah, contohnya apa? Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh batang yang berkayu? Pohon apa? Mangga. Pohon mangga, pinter. Pohon apa lagi? Pohon rambutan, pinter. Pohon apa lagi? Jambu. Iya, pinter anak ibu ya. Selanjutnya pada batang basah. Kalau dia batang basah berarti batangnya itu lunak dan mudah patah. Contohnya pada pohon apa? Apa? Pisang. Boleh. Apa lagi? Apa? Jagung. Awas ya. Lunak dan mudah patah. Boleh jagung. Ada yang lain? Lunak dan mudah patah. Apa? Apa yang hidup di air? Ada enggak? Oh iya, pinter. Kangkung, genjer ya. Apa lagi? Oh, bayam iya masuk juga. Batang basah dan mudah patah itu. Selanjutnya kita ke daun. Awas diingat-ingat fungsinya ya. Sekarang ke daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dapat diibaratkan seperti lembaran. Di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti, daun. Pernah nggak kamu melihat warna daun itu selain hijau? Pernah nggak? Pada apa? Pada pohon apa? Selain warna hijau daunnya? Ayo, pada pohon apa? Atau pada tanaman apa? Hah? Pada tanaman apa? Bunga enggak? Bunga ada enggak? Iya, pada daun bunga. Kan bunga itu ada yang tidak berbunga tapi dia lebih lebih menonjol pada daunnya yang berbeda, ya lebih unik pada daunnya ada juga. Terus fungsinya itu untuk apa? Coba dibaca. Fahmi, baca fungsi daun itu untuk apa, Fahmi? Fotosintesis di mana daun akan
apanya? Apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Proses? Ya, Lutfi? Proses? Pembuatan makanan pada tumbuhan. Pinter, kasih hapus dulu, Lutfi. Iya, jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Siapa? Ya, siapa yang akan mengolahnya itu? Di mana dia akan terjadi proses fotosintesisnya? Pada daun ini tadi. Ya, siapa yang membantunya? Siapa yang membantu? Matahari, kasih hapus. Untuk iya, Lekson. Yang kedua, coba Ilham, Ilham, fungsi daun apa Ilham? Yang kedua Ilham. Berperan dalam pertukaran karbon dioksida dan oksigen melalui makanan pada permukaan. Iya, pinter. Jadi berperan sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaan daun. Jadi di daun itu ada lubang-lubang yang berbentuk stomata ya. Oke, lanjut. Nah, daun juga bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang menyerupai apa ini? Menyirik, ya, kalau dia menyirik itu bentuknya melengkung dan tidak lebar seperti ini. Sedangkan melengkung itu berbentuk bulat dan lebar. Kalau dia melengkung, kalau lurus dan memanjang. Menjari memiliki banyak cabang. Pernah nggak? Satu saja Ibu tanya. Pada pohon apa atau pada tanaman apa yang daunnya membentuk menjari? Apa? Singkong, kasih hapus. Iya, selain singkong apa lagi? Ayo, selain singkong apa lagi? Bentuknya menjari. Menjari seperti ini. Pada tanaman apa? Apa? Singkong ubi. Sama saja singkong ubi. Yang lain? Apa? Pepaya, pinter ya. Singkong tadi sama dengan ubi. Selanjutnya, nah bunga ya. Bunga itu adalah mahkotanya pada tumbuhan. Bisa juga menjadi alat reproduksi pada tumbuhan. Coba dibaca. Sampai Kak, baca. Bunga adalah yang kreatif Tempat terjadinya penyerbukan. Bunga adalah alat produksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Bunga memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan, yaitu ya, stop. Jadi bunga itu adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah ya. Nah, fungsinya untuk apa? Tempat terjadinya penyerbukan, penghasilan biji juga, dan alat reproduksi tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada apa ini? Buah. Buah itu adalah tempat cadang makanan bagi tumbuhan. Contoh, coba sebutkan contoh tumbuhan yang menyimpan cadang makanannya di dalam tanah. Apa? Ubi, pinter. Apa lagi? Apa? Kentang, iya, pinter. Wortel dan lain sebagainya itu adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada bagian tumbuhan tadi. Apa saja ada? Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, perhatikan. Ini ada pertanyaan. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Mampu menyerap air dalam tanah. Coba, Alika, benar apa salah? Apa? Benar. Kasih hapus dulu.
Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Seperti jari ya, benar atau salah? Ayo, siapa yang bisa jawabnya? Benar atau salah? Ya, silakan. Benar, kasih hapus dulu. Ini karena ibu tugasnya kita bentuk berkelompok. Berkelompok itu ada 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Nanti setiap LK, ya, silakan kalian kerjakan bersama-sama. Maksudnya bersama-sama dalam satu kelompok, ya. Tapi satu kelompok 5 orang ya, Nak. Satu kelompok 5 orang. Oke. Sini, Reza. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pas 5 ya? Silakan dikompromikan. Selesai? Belum? Ya, waktunya 15 menit ya. 15 menit. Nanti anak ibu satu persatu atau per kelompok, satu persatu maksudnya satu kelompok maju ke depan, presentasikan ya. Ceritakan atau bacakan hasil kelompok kalian. Ada kesulitan kan? Bagian hubungan mana? Soalnya berapa? Ini sebatang hubungan mangga, termasuk tadi kata nama batang keras, batang lunak, kayu, lunak. Mulai dari kelompok 1 dulu, ya. Kita mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama kelompok bunga mawar. Kelompok 2. Kelompok 2 bunga mawar. 1. Bentuk daun bermacam-macam dan unik. Coba sebutkan apa saja itu. Daun menyiring, daun lurus, daun melengkung, dan daun menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Selesai LK-nya, presentasinya sudah selesai. Nah, ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ibu pada pelajaran pada hari ini, belajar pada hari ini? Senang. Oke, senang. Nah, anak-anak, sebelum kita merefleksikan hasil belajar kita hari ini, ya, kita simpulkan bersama-sama terlebih dahulu pelajaran IPAS pada hari ini. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Akar, daun, bunga, buah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Tinggi di atas, Pak. Perasaan Akila senang, gembira, dan sangat-sangat senang. Wah, ya, sangat-sangat senang sampai dikasih emojinya senyum seperti ini. Kasih hapus dulu, Kak Akila. Ini perasaannya Akila yang ini perasaannya siapa ya? Putri. Begitu senang dan belajarnya sangat seru. Wih, bener apa Mbak Putri? Iya, kasih hapus dulu. Sekali. Ini untuk Fahmi, dia kasih emoji seperti ini, ya. Terus ada lagi, gak ada yang buat sakit gigi ya? Oh, ini
tanduknya muncul, ya kan? Nah, biasanya tanduknya muncul itu kalau lagi emosi, ini tidak. Saking senengnya itu ya nak ya. Oke, sudah menuliskan hasil refleksi anak-anak ke depan sudah ditempelkan. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ya, hari Rabu kita pelajaran IPA masalah apa? Gaya, masalah gaya. Jadi tolong dipelajari masalah gaya. Sampai jumpa di hari Rabu depan masa pelajaran IPAS-nya ya, maksudnya pelajaran IPAS. Sampai jumpa pelajaran IPAS-nya di hari Rabu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Herawati. Selamat pagi Ibu Ida. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Hera, izin Bu Hera. Ya. Di sini pagi ini, di sini kita melakukan kegiatan yaitu menindaklanjuti dari kegiatan kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu di kegiatan observasi. Di situ kemarin ada pra observasi, dan hari ini akan kita lanjutkan yaitu pasca observasi. Dan dalam pasca observasi di sini kita didampingi di sebelah kiri kita ada Bunda Emma selaku yaitu pengajar praktek dan Ibu Hera selaku guru yang kita observasi. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah senang sekali saya ditunjuk sebagai apa ya, yang diobservasi oleh Ibu Idawati. Sehat, mudah-mudahan terus sehat ya Ibu ya. Amin ya Allah. Oh ya Ibu, kita lanjutkan Ibu dari menindaklanjuti apa yang menjadi kegiatan kita pagi hari ini, yaitu pasca observasi. Nah Ibu, kemarin kan sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Iya. Tentunya sebelum melakukan kegiatan observasi kemarin sudah ada pra observasi ya. Dalam kegiatan pasca observasi kemarin luar biasa, itu sudah sangat luar biasa sekali. Saya melakukan pengamatan. Nah, gimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi kemarin itu? Ya, terima kasih kepada Ibu Idawati. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas 4 ya. Alhamdulillah saya merasa senang sekali karena saya bisa melihat juga kemampuan pada diri saya, masalah mengajar. Terus saya juga bisa berkolaborasi dengan anak sehingga mereka merasa apa ya, senang seperti itu. Tidak bosan menonton terus. Maksudnya itu hanya mendengar saja seperti itu, tidak. Mereka juga bawaannya happy, senang, relax seperti itu. Luar biasa Ibu ya. Dan tentunya dengan observasi itu merasa bahagia Ibu ya. Iya, betul sekali Bu Berbagi Ida. pengalaman, begitu banyak hal ya Bu ya. Dan yang dirasakan anak-anak itu juga happy ya Bu ya. Iya, happy sekali. Oh iya Ibu. Jadi pada kegiatan ini, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini tentunya yang pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita dalam pembelajaran itu dapat mengevaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kegiatan kemarin itu, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang jadi tujuan pembelajaran apa yang sudah dilakukan kemarin. Jadi tujuannya melakukan pasca observasi ini adalah bagaimana kita bisa menilai pembelajaran kita itu sebagai rencana tidak lanjut ayo ke depannya bisa berpihak pada murid sesuai dengan apa yang kita inginkan Ibu ya. Dari tujuan ini Ibu, tentunya kemarin dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada nih tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu ya, yang sudah Ibu sampaikan. Nah, tentu masih ingat kan Bu, kira-kira tujuan pembelajaran kemarin apa aja itu? Tentu dong Bu Ida, masih ingat ya. Kemarin sewaktu Ibu Ida melakukan observasi kepada saya membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Di sana tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan
dan peserta didik dapat menyebutkan masing-masing fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu. Beserta mereka juga dapat menyebutkan contoh lain dari bagian-bagian tumbuhan itu. Seperti itu Ibu. Ya, berarti kemarin apa yang disampaikan itu adalah tujuannya tentang bagian-bagian tumbuhan. Otomatis tujuannya adalah anak bagaimana bisa mengetahui bagaimana tentang bagian-bagian tujuan tersebut. Jadi dari masing-masing bagian-bagian tujuan dari pembelajaran Ibu lakukan kemarin, tentunya itu ada Bu pengembangan yang dilakukan Bu dalam pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu pengembangan yang dilakukan itu kira-kira yang bagaimana yang kemarin sudah Ibu lakukan itu? Sudah sesuai dengan konsepnya apa Bu? Alhamdulillah untuk pengembangan yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan konsepnya. Saya menggunakan pengembangan KSE, itu kompetensi sosial emosional. Di situ saya memunculkan yaitu kesadaran diri, terus manajemen diri anak, kompetensi sosialnya, terus kompetensi keputusan bertanggung jawab, kompetensi berelasi, seperti itu. Nah, di situ juga ada penilaian-penilaian yang saya lakukan ya. Di situ siswa kan berkelompok ya Ibu Ida ya, jadi saya melakukan penilaian tentang kolaborasi mereka, terus demonstrasi mereka itu saya nilai seperti itu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang dilakukan itu sudah ada di mana Ibu memunculkan bahwasanya di KSE selain dari tujuan pembelajaran adalah bagaimana memunculkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ya, betul, memunculkan ya. yaitu tentang bagaimana kompetensi sosial emosional. Jadi kelima-limanya itu Ibu munculkan ya berarti kemarin. Iya, saya munculkan termasuk yang Ibu Ida bilang tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ di dalam pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya, saya dapat menilai anak itu ada yang penilaian saya petakan itu ya Bu ya. Dalam penilaian itu saya petakan ada yang penilaian dia dari melalui audio, terus kinetiknya, nah seperti itu ya, terus visualnya, auditory, visual dan kinestetiknya seperti itu. Jadi di situ saya juga dapat melihat mereka. Pertama saya tampilkan materi saya, saya buat melalui Canva Ibu ya. Setelah saya menjelaskan materi itu, saya juga menyetelkan video tentang pembelajaran itu. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, bisa memetakan atau bisa mengelompokkan mana siswa yang masuk ke penilaian visual. Oke Bu Era, luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan ya Bu ya. Izin Bu Era ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya simak kemarin dari observasi kemarin ya Bu Era ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin sudah luar biasa dari rencana Ibu Hera mulai dari pembelajaran, tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah tercover sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu ya. Terus kemudian dari pengembangan sudah Ibu sampaikan kemarin. Setelah saya amati di situ pengembangan yang Ibu lakukan di proses pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah melakukan pengembangan yang luar biasa, mulai dari proses, konten, semuanya sudah Ibu lakukan Ibu ya. Terus kemudian menurut penilaian saya dari kemarin di situ dalam pembelajaran di situ sudah muncul bagaimana pengembangan tentang kompetensi sosial emosional. Nah, di situ Ibu tidak hanya mengembangkan satu atau dua saja. Ternyata di situ kemarin Ibu sudah mengembangkan kelima-limanya itu muncul, mulai dari kesadaran diri, terus kemudian berelasi, semuanya muncul kemarin Ibu. Itu sudah sangat luar biasa Bu Hera. Jadi terus kemudian dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu sampaikan kemarin juga semuanya sudah Ibu sampaikan dengan begitu detail ya Bu ya, sudah sangat luar biasa bagaimana membangun kolaborasi dengan anak-anak, kemudian bekerja sama dalam proses, kemudian anak-anak menyampaikan dalam pembelajaran itu kontennya untuk menunjukkan kompetensi sosialnya yaitu bertanggung jawab. Itu semuanya kemarin sudah muncul dan anak-anak sudah begitu aktif dalam berkolaborasi dalam pembelajaran.
kalau boleh dikasih ranking ini hampir mendekatin 90 sekian Ibu ya. Alhamdulillah, kasih, luar Bu biasa Ida. Bu Hera ya. Oke. Nah, setelah ini Bu Hera nanti ada rencana tindak lanjut yang tentunya akan kita bahas bersama di dalam pembelajaran ini, yaitu di wawancara kali ini Bu. Oke Bu, tentunya dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin nih Bu, dari setiap pembelajaran itu kan setiap guru tentu kita kan punya nih yang namanya apa ya, ranking yang ingin dicapai nih ya Bu ya. Kemarin kan sudah Ibu sudah nyampein nih banyak sekali proses-proses yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu ini kalau dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin itu, apa yang menjadi proses keberhasilan dari pembelajaran Ibu itu sudah mencapai dengan apa yang Ibu inginkan apa dulu kira-kira? Sudah, terima kasih. Kemarin alhamdulillah sudah mencapai apa yang saya inginkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran yang menggunakan KSE. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi saya melakukan apa ya? Membentuk kelompok ya Bu Ida ya, membentuk kelompok. Nah, mereka saya nilai dalam prosesnya. Nah, di prosesnya yaitu kerja kelompoknya. Dari kerja kelompok itu saya masukkan di penilaian formatif seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga penilaian penilaian kontennya. Nah, di penilaian konten itu setelah selesai mereka mengerjakan tugas kelompok itu, mereka per kelompok maju ke depan. Nah, maju ke depan mereka melakukan pemaparan. Nah, setiap kelompok melakukan pemaparan, yang lainnya melakukan tanggapan seperti itu. Jadi di sanalah saya melakukan penilaian kontennya. Nah, setelah itu nanti setelah mereka selesai memaparkan setiap kelompok depan satu persatu per kelompok maksudnya ke depan, itu nanti ada evaluasi diri atau satu penilaian per orang seperti itu. Nah, itu saya masukkan di sumatif akhir pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran kemarin yang sudah kita simak bersama itu Ibu lakukan itu tentunya yaitu bagaimana Ibu melakukan pembelajaran dari proses ya Bu ya. Dari proses, selain proses itu juga ada penilaian yang Ibu lakukan yaitu penilaian yaitu dengan konten. Jadi konten itu memaparkan ya Bu ya kemarin ya. Anak-anak itu memaparkan dari apa yang sudah didiskusikan, kemudian dia itu yang lain sambil menanggapi ya kan. Nanti bisa disebut dalam proses KSE-nya itu yaitu bertanggung jawab ya, keputusan bertanggung jawab dengan adanya apa yang menjadi keputusan dari masing-masing kelompok itu. Kayak luar biasa Ibu. Kemarin sudah Ibu munculkan itu sangat luar biasa Bu Era. Kalau dikasih ranking mau 90 mau 99 ini. Nah, tentunya dalam suatu proses pembelajaran Ibu, agar pembelajaran ini ketika kita dalam melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, nah tentunya kan kita ini sebagai seorang guru kan Ibu tentunya butuh nih yang namanya pendukung ya Bu ya. Betul sekali. Butuh nggak Bu? Betul sekali. Kira-kira siapa saja sih Bu orang-orang yang berperan untuk mendukung proses pembelajaran Ibu agar sukses berhasil itu? Kira-kira siapa aja Bu? Oke, yang terutama itu ya anak, anak didik kita. Tanpa mereka, pembelajaran kita tidak akan bisa tercapai seperti itu. Terutama anak. Nah, di situ anak akan terlihat kolaborasi dia. Nah, di dalam kelompok itu terlihat kolaborasinya. Jadi pendukungnya itu anak. Selanjutnya itu kepala sekolah. Setelah melakukan observasi itu biasanya kan saya komunikasi dengan kepala sekolah seperti itu. Nah, Bu, ini hasil saya diobservasi oleh teman sejawat. Bagaimana Bu menurut Ibu? Terkadang juga kepala sekolah setiap 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali dia melakukan supervisi ke kelas seperti itu. Nah, seperti itu saya sangat membutuhkan pendukung sekali dari kepala sekolah. Selain itu juga dukungan dari wali murid, ya. Jadi kita kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama dengan wali murid terasa kurang, ya. Jadi di sekolah kita membimbing anak mereka, ya anak didik kita, di rumah mereka juga harus membimbing. Maksudnya seperti ini.
Di sekolah saya membimbing mereka, mengajar mereka. Di rumah saya berikan PR ataupun latihan-latihan, tolonglah. Nah, seperti itu. Saya sampaikan kepada wali murid. Terkadang kami juga melakukan parenting seperti itu Bu Indah ya. Jadi saya menyampaikan, tolonglah Bu, diperiksa pelajaran anaknya, jangan dicuekin saja seperti itu. Dan anak itu ditanya, tidak harus khusus seperti itu ya Bu. Mereka misalnya sambil-sambil nyambil masak, nak dapat nilai berapa, itu sudah suatu kebanggaan bagi mereka. Ditanya, oh saya ditanya, kalau saya dapat nilai kecil, nanti saya ditanya ibu saya bagaimana ya. Nah itu sudah termasuk kerjasama saya juga dengan wali murid seperti itu. Nah, ada PR nggak nak? Pasti anak menjawab, ada Bu. Nah, tolonglah ibu itu menyempatkan waktu untuk mengajari anaknya, walaupun anaknya mereka anggap sudah pinter, tapi saya menyampaikan di waktu parenting, tolonglah Bu, dibimbing anaknya di rumah juga. Misalnya mereka kurang hafal perkalian, tolong hafal perkaliannya. Tidak harus satu hari itu harus hafal perkalian 1 sampai 10, tidak harus ya seperti itu. Maksudnya kalau di sekolahan saya mengajarkan perkalian, menggandeng mereka, ya. Tolong di rumah juga mereka menyuruh anaknya untuk menghafalkan perkalian. Seperti itu Bu, maksud saya pendukung dari wali murid. Jangan hanya mereka berangkat pagi sekolah, pulang siang sudah main, orang tuanya cuek, malam tidur ketemu, seperti itu. Tidak ada pertanyaan atau koreksi ke buku siswa, ke buku anak mereka, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi di sini proses bagaimana pembelajaran itu biar berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan dan anak itu bisa berkembang sesuai bakatnya. Di sini Ibu Hera dalam proses keberhasilan tadi sudah menyampaikan bahwasanya di mana prosesnya dengan penilaian proses, kemudian ada konten dan lain-lain. Terus kemudian ada pendukungnya di sini yang paling utama adalah murid ya Bu ya. Proses itu saling kolaborasi dan pembelajaran itu luar biasa, bisa berjalan aktif ya Bu ya, murid. Dan kemudian di situ juga menyampaikan bahwasanya kepala sekolah, stakeholder otomatis adalah orang yang selalu mendampingi kita. Nah, dalam kegiatan proses baik di dalam maupun di luar ya Bu ya. Tentunya adalah dukungan luar biasa dari kepala sekolah. Nah, itu kita sudah merasakan bersama ya Bu ya. Kepala sekolah kita yang care, begitu antusias, selalu mendukung dalam kegiatan proses apapun. Alhamdulillah mendapat kepala sekolah yang benar-benar. Iya betul sekali Bu Ida, alhamdulillah sekali. Terus selain itu tadi Bu juga menyampaikan bahwasanya proses pembelajaran ini juga butuh nih dukungan dari rekan sejawat. Iya, betul. Jadi ketika kita minta, Bu, gimana tanya? Nah, oke, itu adalah bagaimana kita berkolaborasi yang sangat luar biasa ya Bu ya dengan rekan sejawat. Nah, yang paling terpenting tadi Bu menyampaikan bahwasanya pendukung yang sangat Ibu inginkan itu adalah pendukung yaitu wali murid. Iya, karena pendidikan kita yang lakukan di sekolah ini kan waktunya nggak begitu lama Bu ya, beberapa jam saja. Misalkan dari jam 7, jam 12:30 dia sudah kembali lagi ke rumah, ke pangkuan ibunya masing-masing. Otomatis perhatian orang tua inilah sangat didukung bagaimana agar proses keberhasilan anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi parenting yang Ibu lakukan di sini berarti melalui WA ya Bu ya? Iya, melalui WA ada juga Bu. Saya melakukan parenting melalui WA ya, misalnya melalui WA ada kegiatan apa-apa saya share foto-foto mereka, video-video mereka. Terus juga ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugas saya share juga video-video seperti itu. Jadi dia tidak hanya saya kasih materi di kelas saja, terkadang saya kirim juga berupa video-video pembelajaran seperti itu Bu. Iya. Ya, luar biasa, sangat luar biasa Bu ya. Jadi yang paling banyak bahwasanya parentingnya itu adalah dilakukan yaitu melalui WA. Tapi saya juga melakukan parenting pertemuan langsung. Itu sih tidak semua wali murid saya kumpulkan Bu. Saya kumpulkan itu hanya yang saya anggap kemampuan anak itu agak di bawah seperti itu. Saya panggil Bu, bagaimana Bu anak ini dalam belajar sepertinya semangatnya kurang seperti itu, ada apa Bu? Nah, jadi saya parenting dengan wali murid Bu. Terus Bu, ini anaknya membacanya kurang, bagaimana Bu di rumah, apakah Ibu bimbing? Saya tukar pikiran seperti itu Bu. Tapi tidak semua wali murid yang di kelas itu saya panggil, tidak seperti itu. Yang saya masuk parenting dengan wali murid seperti itu Bu Ida. Itu luar biasa ya Bu ya, karena kalau di desa tempat kita ini paling banyak itu adalah
untuk enak komunikasi itu ya WA itu ya Bu, Iya, ya? betul, WA. Nah, kalau mau pakai IG, mau pakai Kurang yang canggih lainnya, mereka. iya. Mak-maknya nggak pada punya Iya. ya Bu, ya. Oke, luar biasa Ibu. Berarti di sini sudah banyak yang Ibu lakukan bahwa saya untuk mendukung kegiatan pembelajaran Ibu ini sudah luar biasa Ibu ya. Tentunya harapannya sukses selalu. Amin. Terus kalau dilihat nih Bu dari kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu lakukan ini bahwasanya dukungan, bahwasanya pembelajaran Ibu berhasil dengan adanya wali murid, kemudian ada guru kepala sekolah, rekan sejawat, terus kemudian dari teman-teman sejawat juga ya Bu ya, Iya. teman-teman mereka sendiri ya, Iya, teman-teman rekan-teman saya. sebaya juga ya, Teman-teman mereka terus juga. kemudian wali. Nah, setelah ini tentunya nih Bu, kita kan punya suatu angan-angan nih rencana tidak lanjut dari suatu pembelajaran ini. Nah, kira-kira bagaimana rencana tidak lanjutnya nanti pembelajaran yang sudah dilakukan dengan adanya dukungan wali, rencana tidak lanjut dari kegiatan pembelajaran Ibu nantinya bagaimana Bu? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan selanjutnya kan pelajarannya misalnya kalau nggak salah tentang magnet ya. Nah, saya juga berharap di pembelajaran selanjutnya itu anak dapat mendemonstrasikan langsung bagaimana magnet apabila kutub magnet itu didekatkan. Mereka membawa, maksud saya mereka membawa langsung alat peraga, saya suruh bawa alat peraga. Nah, nanti mereka demonstrasikan langsung di depan kelas bagaimana kutub magnet ini apabila sama utara dengan utara didekatkan, apa yang terjadi apabila kutub utara ditemukan dengan kutub selatan. Nah, itu saya berharap seperti itu anak lebih lebih aktif lagi dalam berkolaborasi, terus dalam memberi tanggapan seperti itu. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk pengembangannya setelah pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan itu nanti bagaimana bisa melanjutkan pembelajaran yaitu tentang magnet ya Bu. Iya, Ya. benar sekali. Tentunya perlu juga pendukungan dari orang tua itu Bu ya. Perlu. Karena butuh magnet ya. Butuh magnet, itu iya. juga perlu ujung-ujungnya UDD ya Bu ya. Oke, luar biasa. Pasti Nah, yang diributkan iya. itu orang tuanya, Bu, Iya. saya disuruh ibu guru bawa magnet. Nah, pasti iya. orang tuanya yang ribut untuk mencari magnetnya. Iya. Terkadang mereka sih ada juga yang mandiri, tapi kebanyakan kayaknya karena dia masih kelas 4, terkadang masih ada, Bu, aku besok ada tugas disuruh bawa magnet ini. Kadang ada yang mandiri, mereka cari ke bengkel-bengkel, kan banyak sekali itu ditemui magnet. Bekas ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi nggak harus beli ya Bu. Tidak ya. harus beli. Manfaatkan apa yang ada. Punya Iya, bibitnya dipinjam dulu juga. Oh, tidak boleh apa-apa. sekali. Oke. Tentunya dari rencana tidak lanjut Ibu, kira-kira waktu itu yang akan Ibu lakukan itu kapan nih agar rencana tidak lanjut Ibu nantinya proses pembelajaran akan berarti itu kira-kira butuh waktu kapan nih? Apa minggu depan? Apa mau semester 2? Apa gimana itu Bu? Oke, karena pembelajarannya tentang magnet ya, sepertinya insya Allah minggu depan sebelum ini bulan November ya, bulan November minggu depan insya Allah saya lakukan tindak lanjut karena pembelajaran selanjutnya yaitu tentang magnet. Oh, iya, Kalau luar sudah ke biasa. semester 2 itu sudah beda. Jadi rencana tindak lanjut dari apa yang menjadi pembelajaran Ibu akan dilaksanakan di minggu berikutnya. Karena minggu berikutnya nanti 2 minggu nanti itu sudah melakukan yaitu sumatif akhir semester ya Bu ya. Luar biasa. Oke Bu Hera, luar biasa dari apa percakapan kita hari ini di pasca observasi Bu, luar biasa Ibu sudah membersamai dan di sini sudah ada Bunda Emma selaku pengajar praktek. Kalau menurut saya kita refleksikan bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran ini Ibu, apa yang kita ambil di sini benar-benar membuahkan hasil yang begitu maksimal harapannya. Tetapi di sini kita sebagai insan biasa tentunya banyak sekali kesalahan dan kehilafan. Nah, dari apa yang kita petik dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi, nah untuk bisa saling asah dan asuh dalam meningkatkan pembelajaran kita tentunya di sekolah SD Negeri Tugu Mulyo khususnya Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Dan pada kesempatan hari ini tentunya dalam pembelajaran ini adik jangan masuk sudah Ibu. Oke, Ibu Hera, alhamdulillah Ibu Hera ya sudah mau di penghujung nih. Nah, di penghujung ini tentunya tadi apa yang sudah Ibu sampaikan sangat luar biasa Ibu, menurut saya sangat luar biasa dan
semua proses demi proses semuanya sudah dilakukan sangat luar biasa. Ibu Hera memang partner yang benar-benar the best ya Bu ya. Nah, tentunya Bu, sebelum kegiatan ini berakhir, menurut Ibu nih bagaimana nanti Ibu mau lakukan tindakan selanjutnya yang tentunya ada suatu kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan. Silakan Ibu, bagaimana tentang proses pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bu Ida. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Emma ya, dimana pada hari ini saya merasa senang sekali ya bisa berkolaborasi dengan Ibu Idawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan bisa bertatap muka langsung dengan Ibu Emma dari BGP Sumsel. Nah, di sini saya merasa mendapat banyak sekali ilmu Bu ya, bisa berbagi ilmu dari Ibu Idawati juga seperti itu. Terus selanjutnya pembelajaran yang saya lakukan kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di RPP, di mana di situ saya sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran KSE. Nah, selanjutnya saya juga akan melakukan tindak lanjut. Nah, di mana saya sudah sampaikan tadi tindak lanjut yang akan saya lakukan insya Allah di minggu depan, karena itu adalah pembelajaran selanjutnya yaitu tentang magnet. Di sana ya, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak saya berharap di tindak lanjut selanjutnya itu anak-anak bisa ya lebih aktif lagi dalam mendemonstrasikan pembelajaran selanjutnya. Terus saya juga akan lebih membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi dalam pembelajaran tidak lanjut yang saya lakukan selanjutnya nanti Bu, seperti itu Ida. Oke, luar biasa ya. Nah, luar biasa Bu ya. Jadi intinya alhamdulillah pertemuan kita di pasca observasi ini Ibu bahagia ya, senang ya sekali Bu, alhamdulillah. Gak ada tekanan ya Bu? Tidak ada tekanan. Saya merasa, aduh, alhamdulillah saya terpilih bisa bisa diobservasi oleh Ibu Idawati, calon guru penggerak angkatan 11. Dan didampingi dengan Ibu Emma. Iya, didampingi langsung oleh saya Ibu Emma dari BGP Palembang, ya, Sumsel ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Hera kebersamaannya pada kesempatan pagi hari Iya, ini. Dan satu harapan mudah-mudahan apa yang menjadi rencana tidak lanjut dan pembelajaran kita hari ini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita bisa merealisasikan bagaimana nantinya ke depannya untuk pembelajaran bisa berproses sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita dan anak-anak kita nyaman, bahagia, dan tentunya semua cita-citanya akan tercover sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Amin. Nah, Bu Hera tentunya nantinya dalam proses ini saya akan terus menunggu nih karya-karya Ibu ya, dari proses apa yang Ibu sampaikan ini saya akan menunggu rencana tidak lanjut berikutnya Bu ya. Nah, nanti jangan lupa Bu, kalau ada trik-trik pembelajaran yang unik yang lebih maju lagi kita berbagi ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Ida. Oke, kami tunggu terus ya Bu ya. Nanti rencana tidak lanjut yang Ibu lakukan itu adalah nanti setelah minggu setelah ini akan dilanjutkan yaitu pembelajaran yaitu tentang praktek magnetnya. Kami tunggu ya Bu ya kabar berikutnya. Oke, luar biasa Bu Hera. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bunda Emma terima kasih banyak sudah membersamai di pasca observasi, dan tentunya ucapan terima kasih yang akan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SD Negeri Matugumul yang sudah mendampingi kegiatan kami, yang sudah mendukung baik di dalam, di luar, dan dimanapun juga. Dan di sini juga saya sampaikan ribuan terima kasih kepada Bunda Emma Suryani selaku pengajar praktik kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami, dan tentunya yang sangat luar biasa rekan sejawat kami yaitu Ibu Herawati selaku guru di kelas 4 yang sudah membersamai di kegiatan pasca observasi calon guru penggerak angkatan 11. Dan mari bersama-sama dalam kegiatan ini kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.